awalnya kita ini klaster utama, turun jadi klaster media, dan mudah-mudahan ini juga bisa kembali lagi kepada klaster utama seperti itu. Nah, kami berharap bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu dosen untuk bekerja sama untuk bisa meningkatkan klaster itu. Nah, beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu dosen, ini mengapa kami LPPM memiliki inisiatif untuk mengadakan sosialisasi pemutahiran data Sinta ini. Ternyata memang setelah kami cek di dalam data kami bahwa memang masih banyak data-data dari dosen yang memang belum belum termutakhirkan begitu, sehingga ini tentunya akan eh, merugikan ataupun akan memberikan hal yang tidak baik mungkin kepada perguruan tinggi. Nah, oleh karena itu kami menginisiasi berdasarkan surat yang kami terima itu di awal atau di pertengahan September dari Dikti. Oleh karena itu kami mencoba membuat surat kepada Prodi untuk diteruskan kepada para dosen untuk segera pemutakhiran, dan itu juga ditindaklanjuti dengan surat yang kedua gitu ya. Namun demikian, kami khawatir begitu ya. Kami khawatir dengan surat yang pertama, surat kedua, kami khawatir tentunya ini ada Bapak Ibu dosen yang belum memutakhirkan datanya, mungkin berkaitan dengan kesibukan dan sebagainya. Oleh karena itu, eh, kami mencoba untuk dengan kegiatan ini membantu Bapak Ibu dosen. Tentunya barangkali ada hal-hal yang menjadi kesulitan, hambatan, ini bisa kami bantu supaya nanti memang data-data dari Bapak Ibu dosen ini bisa termutakhirkan data-datanya, sehingga kami LPPM bisa mensinkronkan begitu. Karena memang kesulitan dari LPPM adalah ketika Bapak Ibu dosen tidak memutakhirkan datanya, walaupun Bapak Ibu dosen itu karyanya itu banyak sekali begitu, sehingga terkadang ada buku yang belum terupdate, lalu juga ada luaran yang belum terupdate, bahkan juga barangkali ada yang ID Sintanya bermasalah. Nah, ini kami terus mencoba untuk melakukan pendataan, perbaikan supaya memang karya karya dari Bapak Ibu sekalian ini bisa kami sinkronkan, bisa akumulasikan, sehingga nilai Sinta ini menjadi baik seperti itu ya. Dan sebagaimana surat dari eh, Dikti ini sebetulnya sampai dengan tanggal 30 gitu ya, tanggal 30 Oktober itu pemutakhiran dari batas pemutakhiran dari Dikti. Namun demikian kami berharap bahwa pemutakhiran itu bisa Bapak Ibu lakukan itu sebelum tanggal 30 ya. Karena kami juga harus mensinkronkan ya data-data dari Bapak Ibu sekalian, ataupun mungkin ada persoalan-persoalan yang terkait dengan Bapak Ibu sekalian, kami bisa memberikan solusi, ya memfasilitasi dan sebagainya, sehingga di per tanggal 30 itu pemutakhiran sudah selesai, lalu juga kami sudah mensinkronkan begitu. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu ini memberikan keberkahan ya kerja keras Bapak Ibu sekalian. Kami juga atau saya dan teman-teman di LPPM berharap ada kerjasama, karena ini pun untuk kita semua barangkali, karena ini juga berkaitan dengan pemberian bantuan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada akhirnya. Dan memang ini juga ke depan akan ada rencana dari Dikti untuk pemberian anugerah terkait dengan hasil dari Sinta ini. Nah, seperti itu. Nah, oleh karena itu, sekali lagi kami berharap, LPM berharap ini bisa bekerja sama. Bapak Ibu dosen, kalau misalnya ada persoalan, segera sampaikan kepada kami, Ini sehingga kami sini bisa ya. memfasilitasi, Mungkin bisa ada yang membantu nggak Bapak Ibu ngawin dosen, kali ya. sehingga persoalan-persoalan yang terkait dengan karya-karya Bapak Ibu dosen ini bisa kami bantu. Nah, kami sekarang menghadirkan Pak Dr. Ari. Ini mudah-mudahan Pak Dr. Ari bisa memberikan penjelasan, pencerahan dan sebagainya. Nanti kita bisa diskusi, ya. Nah, nanti tentunya dari hasil sosialisasi ini bisa membantu Bapak Ibu dosen untuk melakukan pemutakhiran data. Dan saya yakin sekali ini Bapak Ibu dosen ini sudah sangat pengalaman, banyak sekali karya-karyanya. Kami LPPM ini hanya sekedar untuk mengingatkan begitu ya, lalu juga mencoba untuk bisa membantu Bapak Ibu dosen terkait dengan data-data Sinta ataupun
karya dari Bapak Ibu dosen. Barangkali seperti itu, Bapak Ibu sekalian, kegiatan hari ini memiliki maksud dan tujuan seperti itu. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa dilakukan secara lancar ya dan memberikan manfaat. Dan sekali lagi kami LPPM berharap ada kerjasama Bapak Ibu dosen dengan kami sehingga apa yang menjadi hasil dari kerjasama ini bisa mencapai hasil yang kita harapkan semua. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu dosen sudah hadir, sudah apa namanya mengikuti kegiatan ini. Dan saya akhiri sambutan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Kapus LPPM atas sambutannya. Baik, selanjutnya pembacaan doa oleh Bapak Denny A. Sopiadin SE. Kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Mbak Manda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin Abdillah amma ba'du. Inna hamdalillah wa nasta'inu wa naghfiruh wa na'udzu min syururi anfusina wa min sayyiatina a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu hayadu asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Denny atas pembacaan doanya. Selanjutnya sesi foto bersama dipohon kepada Bapak Ibu untuk mengaktifkan kameranya karena kita akan melakukan sesi pengambilan dokumentasi. Baik Bapak Ibu, 1, 2, 3. Selanjutnya, baik Bapak Ibu, 1, 2, 3. Sekali lagi ya Bapak Ibu. Baik, 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Baik, tanpa menunggu lama lagi, mari kita masuk ke acara inti, yaitu sosialisasi, pemutahiran, dan sinkronisasi data Sinta kepada narasumber Bapak Dr. Ari Hardian, SSI MSI, yang akan dimoderatori oleh Bapak Cucu Wahyudin, STP MT IPM. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Manda atas arahan pada acara pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kapus LPPM, Pak Dr. Dadan, kemudian juga Pak Kapus Pengmas, Pak Ing Nurdin PSD, Bapak Ibu dosen, ada Pak Kapus SPM, saya lihat ada Pak KSPME juga. Terima kasih atas kehadirannya pada hari ini. Bapak Ibu, seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Kapus LPPM, bahwa di kita masih ada kekurangan gitu ya, perihal dengan pembaruan indeks Sinta ini gitu. Nah, ada beberapa yang seperti yang Pak Kapus LPPM tadi sampaikan, ada sejumlah teman-teman kita yang belum mengupdate. Nah, untuk itu mungkin sebagai starting point kita pada hari ini akan mendapatkan pencerahan dari Pak Dr. Ari berkenaan dengan updating untuk Sinta ini, gitu. Sinta, ide Sinta dari masing-masing kita. Bapak Ibu, seperti yang disampaikan tadi, ini sangat penting buat kita, gitu ya. Yang pertama, ini berkenaan dengan klasterisasi. Pada tahun ini kita masuk klasterisasi media. Walaupun untuk klasterisasi media ini, alhamdulillah kita mendapatkan dana hibah terbesar secara nasional untuk di klaster media. Nah, tetapi ada beberapa skema yang kita tidak bisa ikut karena harus ada di klaster utama gitu ya. Nah, mudah-mudahan dengan acara hari ini kita semua nanti bisa perbaharui skor Sinta kita gitu. Kemudian mudah-mudahan di akhir tahun atau di tahun depan kita bisa masuk ke utama dan kita bisa memanfaatkan skema-skema yang ada di Kemendikbud untuk hibah penelitian ataupun Pengmas gitu. Jadi Bapak Ibu, mari kita ikuti apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Ari. Beliau ini adalah termasuk 5 besar skor indeks tertinggi untuk di Unjani, begitu ya.
Kemudian Pak Dr. Ari juga sangat aktif secara internasional dalam menulis. Beliau juga sebagai juri untuk kompetisi kimia level internasional. Jadi menurut saya sangat tepat pada hari ini kita belajar dari Pak Dr. Ari. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa mendapat pencerahan buat kita, begitu. Kemudian kita juga ke depan bisa saling bertukar informasi ya Pak Dr. Ari ya, saling berdiskusi jika ada hal-hal sesuatu yang kurang jelas atau ada hal-hal informasi yang mungkin bisa meningkatkan kinerja kita. Karena kalau kita lihat untuk berbagai macam skema dari hibah Kemendikbud itu membutuhkan skor Sinta 150 minimum ya Pak Ari ya. Nah, mungkin Betul. kita bisa bekerja sama untuk mendapatkan skor minimum itu. Baik, dengan tidak berpanjang kata, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua, dan kita akan ikuti arahan dan penjelasan dari Bapak Dr. Ari. Pak Dr. Ari punya keleluasan waktu, silakan Pak Dr. Ari senyamannya begitu ya. Kemudian nanti di akhir sesi kita akan coba berdiskusi tentang beberapa hal mungkin nanti bisa dijelaskan oleh Pak Dr. Ari. Silakan Pak Dr. Ari, terima kasih. Baik. Terima kasih atas perkenalan yang disampaikan oleh Bapak Moderator, dalam hal ini Bapak Kepala Penelitian LPPM Unjani, yaitu Bapak Cucu Wahyudin, STP MSI MT IPM. Ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Yang saya hormati Bapak Kepala Pusat LPPM Unjani, Bapak Dr. Dadan Kurnia, MSI. Kemudian yang saya hormati Bapak Kepala Pengmas, yaitu Dr. Andes Ing Nurdin, PhD. Yang saya hormati Bapak KSPM di sini, kebetulan Kapus SPM hadir, Pak Usman. Terima kasih. Siapa Kemudian masih? ada Pak Oop selaku Kepala SPME. Dan juga yang saya hormati Bapak Ibu dosen di lingkungan Unjani. Jadi pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan pagi yang cerah ini kita bisa dipertemukan meskipun dalam kondisi tatap maya begitu ya Bu ya. Semoga ke depannya di kesempatan yang lain kita bisa bertemu secara offline begitu. Pada kesempatan ini juga, sebelum saya memasuki materi ataupun agenda sosialisasi, saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada LPPM Unjani yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan atau menjadi narasumber di kesempatan pagi hari ini berkaitan dengan sosialisasi pemutakhiran dan sinkronisasi data Sinta gitu. Baik, izinkan saya Bapak Ibu untuk men-share screen terlebih dahulu materi yang sudah saya siapkan. Nah, apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Siap, sudah Pak Ari, mangga. Baik. Ya, jadi tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Pusat LPPM bahwa Bapak Ibu salah satu dampak yang diterima oleh sebuah perguruan tinggi ketika tidak melakukan sinkronisasi atau pemutakhiran data Sinta itu berdampak pada klasterisasi perguruan tinggi. Nah, itu salah satunya. Nah, mungkin dalam upaya kita hari ini, kita berharap bekerja sama bersama gitu ya, untuk memutakhirkan data Sinta kita, begitu. Agar supaya klaster dari perguruan tinggi Unjani bisa naik dari yang semulanya madya menjadi utama. Meskipun kita berada di posisi nomor 1 di madya ya, itu artinya satu langkah lagi untuk menuju utama begitu. Baik, mungkin Bapak Ibu sudah kenal ya Sinta itu apa ya. Sinta ini adalah sebuah sistem informasi Bapak Ibu ya yang berhubungan dengan riset, di mana tujuannya untuk mengukur performance dari para peneliti, kemudian institusi, baik itu adalah lembaga penelitian maupun perguruan tinggi, dan juga jurnal ya yang diterbitkan di Indonesia. Begitu. Nah, untuk mengunjungi Sinta itu Bapak Ibu bisa masuk melalui URL berikut
sinta.kemdikbud.co.id. Memang Sinta ini kemarin sempat mengalami beberapa revisi ya, dari mulai Sinta versi 1, versi 2, dan kalau tidak salah sekarang sedang di versi 3 mungkin ya. Nah, kemudian untuk melakukan pemutakhiran, pastikan Bapak Ibu sudah bisa login terlebih dahulu ke akun Sinta Bapak Ibu masing-masing. Nah, jadi kita klik login, kemudian nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk username itu biasanya adalah email, ya, email Bapak Ibu yang pada saat itu didaftarkan. Nah, biasanya itu adalah email afiliasi, ya, yang @lecture.unjani.acid, ya, itu biasanya email yang digunakan. Nah, kemudian passwordnya ini biasanya di-generate oleh sistem. Nah, jadi bisa jadi passwordnya itu tersedia di email Bapak Ibu masing-masing. Uji Begitu. makan. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu lupa, begitu ya, passwordnya apa, nah tinggal mengklik forgot password, gitu. Nah, nanti pada saat kita mengklik forgot password, karena ini pasti karena kita dosen ini banyak sekali akunnya ya Bapak Ibu, ada Bima lah, ada Sister gitu ya, ada Sinta, kemudian ada SIM LPPM Unjani, ya. Belum lagi STPD, lecture, dan lain sebagainya, khawatirnya lupa gitu, saking kebanyakan akun dan juga password. Nah, sehingga langkah pertama saya tunjukkan di sini adalah bagaimana caranya kita membuat password baru gitu ya. Nah, setelah kita mengklik forgot password, di sini ada email yang perlu Bapak Ibu masukkan. Kemudian nanti klik tombol send email to reset password. Nah, nanti muncul emailnya akan seperti ini. Nah, di situ ada link yang Bapak Ibu bisa klik ya. Nanti link itu diklik, kemudian nanti ada email baru. Email baru ini menyampaikan password baru Bapak Ibu. Nah, jadi passwordnya ini kombinasi huruf dan angka, baik besar hurufnya maupun yang kecil. Kemudian nanti ini kopikan ke halaman login. Nah, setelah itu kita masuk login. Nah, setelah kita berhasil masuk, di pojok kanan atas ini itu ada tulisan nama kita. Nah, sebagai contoh di sini saya sendiri, Ari, gitu ya. Nah, barulah kita akan melakukan pemutakhiran data Sinta setelah kita masuk ke dalam akun Sinta kita. Yang pertama harus kita lakukan adalah mengklik My Profile, gitu kan ya. Nah, nanti akan masuk ke dashboardnya Sinta. Seperti ini tampilannya. Nah, di dashboard Sinta, di sini ada overview dari performance atau kinerja penelitian kita. Ya, di sini ada Sinta score overall, ya, dari awal kita melakukan penelitian atau dari awal kita start memiliki, bukan memiliki akun Sinta ya, akun Sinta bisa jadi belakangan, tapi dari mulai kita ber-NIDN gitu ya, sampai hanya mengukur 3 tahun terakhir saja performance-nya, begitu. Kemudian di sini disampaikan juga Scopus H-Index, ada Web of Science H-Index, dan juga Google Scholar H-Index gitu ya. Ini adalah overview-nya. Nah, kemudian di pojok kanan atas di situ ada nama kita dan juga foto kita. Nah, foto kita ini sama dengan foto yang muncul di Google Scholar ya, Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan mau ganti fotonya, ya ganti foto yang ada di Google Scholar. Kemudian nanti minta tim verifikatornya Sinta di perguruan tinggi atau di LPPM untuk verifikasi atau mensinkronisasi. Nanti akan berubah dengan sendirinya fotonya. Nah, langkah berikutnya yang harus kita lakukan adalah mengklik tanda panah yang ada di sebelah kanan Sinta ID kita. Nah, nanti muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, jadi langkah yang kedua yang harus kita lakukan adalah melakukan update profile. Jadi tahapannya kita mulai mengisi dulu profil kita sendiri gitu ya, baru nanti kita mengisi hal-hal yang lain. Update profile, nah tampilannya seperti ini ketika kita sudah mengklik update profile, di situ ada status kita sebagai dosen, karena ada juga sebagai researcher ya. Kemudian ada NIDN kita. Nah, di sini ada 2 tipe kotak Bapak Ibu ya. Ada kotak yang abu sama kotak yang putih. Kotak yang abu itu tidak bisa kita edit Bapak Ibu. Jadi kalau mau diedit itu tinggal menggunakan tombol sinkronisasi predikti
atau meminta pertolongan kepada tim verifikator LPPM atau Unjani. Begitu. Jadi yang warna abu sebagai contoh ini kasus yang pernah saya temukan itu Google Scholar ID-nya ternyata keliru. Nah, nggak bisa kita edit di bagian update profile. Nah, di sini harus menghubungi tim verifikator PT gitu. Nah, yang bisa kita update di sini adalah Scopus ID, kemudian WOS Researcher ID, sama Garuda ID. Jadi ada setidaknya 4 ID researcher yang digunakan di dalam pengolahan sistem informasi dalam Sinta. Begitu. Nah, ini ada KTP, tinggal dimasukkan saja. Ini juga tidak sinkron kepada PDDikti, jadi kita masukin meskipun di bagian bawah di scroll ke bagian bawah. Nah, di sini ada ya informasi NIK ya. Belum saya tutup ya. Nggak apa-apa. Oke, nah kemudian ini semuanya tidak bisa kita edit karena ini berasal dari sinkronisasi PDDikti. Nah, setelah itu kita langsung lakukan update profile. Nah, selesai update profile. Nah, kemudian tadi untuk memastikan bahwa profil kita sudah sesuai, kita bisa menghubungi tim verifikator PT. Tapi menurut saya mungkin daripada menghubungi 2 kali, kita selesaikan dulu sampai selesai pengisian atau pemutakhiran data, baru nanti kita bisa komunikasi sama tim verifikator. Kecuali tadi Scopus ID atau Researcher ID itu ada yang belum terisi. Nah, baiknya ke verifikator Sinta dulu, sehingga kita bisa ngecek pada saat di dashboard kita itu Scopusnya sudah sesuai atau belum. Nah, ini list verifikator di perguruan tinggi, ya. Kemudian, nah, selanjutnya kita masuk ke tahap berikutnya. Nah, di sini kita masuk ke MySinta. Nah, di MySinta, di situ banyak sekali poin-poin yang akan digunakan untuk menentukan Sinta skor kita. Salah satunya yang pertama adalah Scopus publikasi, ya. Publikasi Scopus. Ada juga publikasi di Web of Science, publikasi di Google Scholar, kemudian publikasi di Garuda, kemudian buku, kemudian hak cipta maupun hak paten, ada penelitian, pengabdian masyarakat, dan prototipe atau produk gitu. Jadi ke berapa ini ada 9 ya, 9 indikator ya penilaian Sinta skor kita. Nah, kita awali dari publication Scopus. Nah, di sini pada saat kita klik publication Scopus itu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, yang harus Bapak Ibu lakukan di sini adalah pertama, nah, cek terlebih dahulu apakah data-data yang muncul di Sinta ini itu sesuai dengan akun yang ada di Scopus kita, begitu ya. Nah, jika tidak sesuai atau jika sesuai dulu ya, jika sesuai maka ya sudah tidak perlu dilakukan apa-apa. Tapi kalau misalkan tidak sesuai, kita tekan tombol hijau di situ ya. Minta tolong ke tim verifikator untuk sinkronisasi, begitu. Khawatirnya terakhir sinkronisasi misalkan setahun yang lalu, padahal di tahun ini kita publikasi Scopusnya banyak sekali gitu ya, sehingga dokumennya itu masih sedikit nih yang terindeks oleh Sinta. Akibatnya berdampak pada Sinta skornya begitu. Nah, cara pengecekannya Bapak Ibu bisa lihat dari jumlah dokumen atau total records. Di sini terlihat bahwa jumlah dokumen di Scopus ada 23 misalkan. Nah, kemudian kita buka Scopus ya. Dan kemudian kita lihat untuk Scopus saya sendiri itu apakah betul jumlah dokumennya 23? Nah, ternyata sudah sesuai gitu ya. Artinya publication Scopus sudah termutakhirkan begitu ya atau sudah terupdate. Nah, ini seringkali yang dijumpai permasalahan yang muncul di Scopus. Mengapa afiliasi saya di Scopus tidak sesuai? Nah, karena biasanya ada yang pindahan nih, pindahan dari perguruan tinggi lain, atau mungkin Bapak Ibu dosen yang dari Stikes mungkin ya, afiliasinya masih Stikes, belum Unjani. Kemudian ada yang lagi sekolah, baru selesai, afiliasinya masih afiliasi tempat sekolah S3-nya, itu bisa diperbaiki, begitu ya.
Nah, kemudian jumlah dokumen saya di Scopus. Kenapa jumlahnya kok tidak sesuai? Perasaan seharusnya dokumen saya ada sekian begitu ya. Nah, seringkali kejadian ID Scopus kita itu mendua atau bahkan lebih gitu ya. Jadi teridentifikasinya dua orang gitu, padahal kita orang yang sama. Nah, itu bisa dilakukan perbaikan dengan cara mengunjungi support center yang ada di Scopus. Nah, mengklik support center di sini, kemudian nanti di sini ada beberapa FAQ-nya gitu ya. Ada 5 yang sering dipertanyakan ya. Salah satunya adalah tadi mengkoreksi data yang ada di Scopus, baik itu afiliasi, jumlah dokumen maupun jumlah citasi begitu. Nah, kemudian setelah selesai Scopusnya, langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah request sinkronisasi begitu. Setelah Scopusnya kita sesuaikan begitu. Nah, Scopus sudah selesai nih. Kemudian kita masuk ke tahapan berikutnya, yaitu publication Web of Science. Kayak gitu. Nah, tampilannya hampir sama, Bapak Ibu ya. Jadi di sini terlihat ada dokumen kita di WOS dan juga yang muncul di Sinta, begitu ya, yang terindeks di Sinta. Nah, seperti biasa, sama halnya dengan yang di Scopus, kita cek terlebih dahulu dokumen yang ada di sini ya. Dokumen yang ada di sini tercatat ada 8 begitu. Kemudian kita buka Web of Science kita dan ternyata di sini juga sudah sama. Publication-nya juga 8. Misalkan seperti itu. Artinya sudah sesuai. Berarti Scopus dan WOS sudah aman. Tapi kalau belum aman, nah silahkan masuk ke halaman WOS, kemudian nanti minta sinkronisasi. Begitu ya. Jadi sama halnya dengan apa? Scopus. Jadi nanti di sini tinggal sinkronisasi. Kemudian kita masuk ke Google Scholar. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu ya. Ada untuk publikasi di Scopus. Karena mungkin belakangan ini harga publikasi yang terindeks Scopus itu agak lumayan mahal, gitu ya, tinggi. Sedangkan kita pada saat ini mungkin kesulitan atau belum rezekinya mendapatkan hibah penelitian dari eksternal ataupun internal dalam jumlah sebesar itu, misalkan. Nah, biasanya kita memanfaatkan Google Scholar ini ya untuk meningkatkan Sinta score-nya gitu. Nah, karena di Google Scholar ini kita bisa menambah informasi penelitian kita sudah sejauh mana, salah satunya penelitian yang mandiri pun bisa dimasukkan di sini ya. Nah, ini adalah penampilan atau tampilan dari Google Scholar yang tampak di Sinta. Nah, seperti biasa kita cek terlebih dahulu jumlah dokumen yang terdeteksi di Sinta dengan jumlah Google Scholar dokumen yang ada di Google Scholar kita gitu. Nah, ini sebagai contoh. Nah, di sebelah kanan ini ada informasi kutipan. Jadi di bagian kanan ini tidak bisa kita melihat jumlah dokumen yang ada di Google Scholar kita. Nah, untuk melihat jumlah dokumennya, kita scroll ke bagian paling bawah, Bapak Ibu. Kemudian di bagian bawah, klik tampilkan lainnya. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini jumlah artikelnya. Nah, kalau tadi dilihat, ini terdeteksi 58, sedangkan di Sintanya adalah 76. Jadi lebih banyak di Sintanya ya, dibandingkan dengan di Google Scholar gitu. Nah, itu artinya tidak sinkron nih ya, tidak termutakhirkan begitu ya. Karena mungkin pada saat sinkronisasi terakhir begitu ya, di Google Scholar itu ada beberapa artikel tambahan karena saya setting penambahan artikelnya itu secara otomatis. Ada beberapa tambahan artikel yang muncul. Kemudian pada waktu tertentu saya cek, oh ini bukan punya saya nih.
Nah, kemudian saya hapus dan belum dilakukan sinkronisasi ulang. Sehingga jumlah dokumen di Sinta itu lebih banyak dibandingkan dengan dokumen kita yang ada di Google Scholar gitu. Nah, tapi kalau misalkan sebaliknya di Google Scholar-nya ini lebih sedikit, nah kalau misalkan di dokumen Google Scholar-nya lebih sedikit, nah bisa jadi apa? Ada dokumen kita yang belum ditambahkan. Nah, di sini saya menyampaikan juga tadi agar sesuai begitu ya. Pertama, kita cek terlebih dahulu nih, apakah metadata yang ada di Google Scholar ini itu memang betul artikelnya punya kita atau bukan. Nah, ini sebagai contoh nih. Di sini ada artikel atas nama Ahadian begitu ya. Afiliasinya Universitas begitu ya. Tentang jual beli tanah nih ya. Nah, ini adalah tentu saja bukan artikel punya saya. Nah, nanti di checklist aja artikel-artikel yang sekiranya bukan milik kita, kemudian nanti kita hapuskan. Begitu. Nah, kemudian bagaimana kita ingin menambahkan artikel di Google Scholar kita? Nah, khawatirnya ada aja gitu ya beberapa kasus kita terbit di jurnal tertentu, tapi jurnal tertentunya itu kadang tidak setting otomatis indeks Google Scholar-nya gitu. Khawatirnya seperti itu sehingga mau nggak mau kita harus cross check gitu ya, cross check kembali apakah artikel yang kemarin terbit di jurnal A itu sudah masuk ke Google Scholar kita atau belum begitu. Nah, caranya tinggal menekan tombol tambah yang ada di sini gitu ya. Nah, nanti di sini ada banyak pilihannya. Ada tambahkan grup artikel, atau tambahkan artikel, atau tambahkan artikel secara manual. Nah, ini perbedaannya Bapak Ibu. Kalau kita memilih yang grup artikel, ini biasanya bagi pemula. Jadi memang belum memiliki, baru saja memiliki akun atau ID Google Scholar. Jadi daripada dicek satu-satu artikelnya, karena artikelnya banyak, ya sudah, kita pilih aja grup artikel. Siapa tahu pada saat kita masukkan kata kunci nama kita, Ari Hardian, itu banyak nih. Sudah dikelompokkan oleh Google. Nah, tinggal dipilih aja grup artikel yang mengandung nama kita. Begitu. Baru habis itu kita seleksi. Takutnya ada yang namanya sama, begitu ya. Namanya sama, kemudian kita seleksi dan kemudian hapus. Seperti cara sebelumnya. Tapi kalau kita sudah punya sebelumnya dan hanya ingin menambahkan beberapa artikel saja, itu bisa pilih yang artikel. Kita pilih artikel, kemudian masukkan nama kita ataupun nama atau judul dari penelitian kita, dari publikasi kita, kemudian nanti di checklist dan kemudian nanti di claim ya. Kita masukkan ke dalam Google Scholar kita. Atau yang ketiga nih, artikelnya tidak ditemukan di Google karena mungkin versi cetak misalkan ya. Nah, atau ada di repositori misalkan ya. Nah, kita bisa menambahkan artikel secara manual begitu ya. Artikel secara manual dengan mengklik pilih artikel secara manual begitu. Dan kemudian pastikan supaya kita tidak kerja berkali-kali, setiap kali kita harus nambahkan artikel, biasanya kita pilih atur update artikel secara otomatis pada bagian konfigurasi update terkait artikel. Nah, baru nanti kita hapus gitu ya kalau ada yang tidak sesuai. Nah, kemudian setelah selesai, kita pastikan Google Scholar-nya sudah sesuai dengan keinginan kita, maka kita melakukan permintaan sinkronisasi ke tim verifikator. Kemudian kita lanjutkan ke publication di Garuda. Nah, kalau Garuda ini khusus untuk jurnal-jurnal nasional. Jadi artikel kita yang diterbitkan di jurnal nasional. Nah, di sini pemilihannya ada pada saat di proses filter, ini ada informasi Sinta 1 sampai Sinta 6. Nah, kan ini jurnal nasional semua. Begitu ya. Sama halnya dengan kasus sebelumnya, Scopus, WOS, dan juga Google Scholar, kita cek terlebih dahulu jumlah publikasi atau jumlah dokumen yang terindeks Garuda gitu ya. Di sini terdeteksi ada 17 gitu. Sedangkan kalau kita ingin mengetahui jumlah
publikasi kita yang terindeks Garuda ada berapa, itu caranya adalah dengan mengklik Advanced Search terlebih dahulu, karena di sini tidak ada menu login ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian kita pilih ke authors. Jadi advanced search-nya pilih authors, kemudian masukkan nama kita. Nah, untuk afiliasi itu disarankan dikosongkan terlebih dahulu. Takutnya nanti ada beberapa akun yang mungkin punya kita, tapi afiliasi kadang kita suka nulisnya beda-beda gitu. Ada yang Universitas Jenderal Ahmadiyani, ada yang Ahmadiyani Jenderal Ahmadiyani University, ada University of Jenderal Ahmadiyani, dan lain sebagainya. Jadi kita kosongkan dulu, lalu setelah itu kita klik tombol search. Nah, di sini terlihat nih, yang namanya Ari Hardian atau yang mengandung huruf-huruf Ari Hardian ini ada sebanyak 29 penulis. Begitu. Dan di sini ada contohnya nih, ada Ari Hardian unknown affiliation. Nah, itu ya. Kemudian kita bisa klik nanti ya. Ini Ari Hardian itu apakah kita atau orang lain begitu ya. Begitu juga dengan di bagian bawahnya. Nah, sebagai contoh ini nih. Ari Hardian ini ada banyak nih. Padahal ini berasal dari afiliasi yang sama. Nah, kalau misalkan kita terdeteksi banyak padahal orangnya sama, ini mirip kayak Scopus. Kita bisa melakukan penggabungan ya, ID authors gitu ya dari Garuda tadi gitu. Jadi langkah selanjutnya setelah kita temukan bahwa ini adalah milik kita sendiri, kemudian merge author request. Nah, kemudian nanti di sini muncul ya. Nah, di sini kita bisa juga menyeleksi kembali mana yang artikel milik kita dan mana yang bukan dengan cara mencentang gitu kan ya, artikel yang memang milik kita dan membuang centang ini, checklist ini jika memang bukan artikel milik kita. Kemudian di bagian atasnya ini tidak saya screenshot karena terlalu jauh begitu ya. Nah, di bagian atasnya kita bisa memasukkan kembali afiliasi kita apa gitu. Yang benar tuh yang mana? Nama kita yang benar tuh yang mana? Itu di bagian atas, dan juga email kita itu yang benar yang mana. Itu bisa dimasukkan juga di bagian atas yang tidak tertampilkan di sini. Kemudian kita klik send request. Nah, kemudian request berhasil terkirim, dan inilah author ID kita setelah digabung. Nah, 275326 kebetulan ya. Untuk ID yang saya, dan kemudian kita lakukan request synchronization. Nah, si ID tersebut jika berbeda dengan yang di profile kita, itu silakan diupdate begitu. Sebentar, ini takutnya ada pertanyaan. Oh, enggak. Oke ya. Kita lanjutkan kembali. Tadi sudah publication Garuda. Nah, sekarang bagian yang terakhir berhubungan dengan buku dan lain sebagainya. Ya, untuk buku terlebih dahulu. Nah, untuk buku di sini tidak ada tombol request synchronization, berbeda dengan keempat update lainnya seperti Scopus, WOS, GS, dan juga Garuda. Nah, di sini Bapak Ibu berhak untuk menambahkan buku sebanyak-banyaknya. Ya. Tapi ini berbasis ISBN bukunya. Jadi buku yang bisa dimasukkan ke dalam Sinta itu yang memang resmi ber-ISBN. Ya. Nah, jadi pada saat kita ingin menambahkan buku yang menurut kita ini buku memang penulisnya kita gitu ya, sudah seharusnya tapi belum muncul di sini, itu sah-sah saja ditambahkan dengan cara add books. Nah, kemudian kita masukkan nomor ISBN-nya dari buku kita gitu ya. Kemudian nanti klik tombol cek ISBN. Kalau misalkan memang terdaftar ISBN-nya, maka formulir yang ada di bawah yang berwarna abu ini akan terisi secara otomatis. Gitu. Sebagai contoh ini, ya. Nah, ini saya masukkan ISBN-nya dan muncullah buku ajarnya. Buku ajar, judul bukunya, penulisnya siapa, penerbitnya siapa, tahun berapa, dan jumlah halamannya berapa.
cover book juga sudah otomatis muncul begitu. Kemudian kita klik claim dan lakukan jika memang ada lebih dari satu jumlah bukunya. Kemudian selanjutnya kita melakukan pemutakhiran di IPR atau Intellectual Property Rights atau hak paten, ya. Bisa hak paten, bisa hak cipta dan lain sebagainya yang dikelola oleh DCKI, ya. Nah, di sini bisa Bapak Ibu tambahkan, ini sama halnya dengan buku. Jadi di sini tidak ada tombol request synchronization, tapi yang ada hanya tombol menambahkan IPR, begitu. Nah, caranya Bapak Ibu tinggal add IPR, kemudian masukkan nomor permohonannya, nomor permohonan hak paten maupun hak ciptanya, dan lain sebagainya ya, kan ada beberapa juga. Nah, nomor permohonannya dimasukkan, kemudian klik tombol cek IPR. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Sebagai contoh, nomor permohonan EC 00-2022 20736. Nah, nanti muncul di sini kategorinya adalah hak cipta. Dan di bagian bawahnya itu akan terisi secara otomatis. Seperti itu. Kemudian terakhir tinggal klaim IPR. Begitu. Selanjutnya adalah masuk ke penelitian kita atau grant atau hibah gitu. Nah, di sini ada tombol request sinkronisasi. Ya, sama halnya dengan keempat publikasi tadi ya. Nah, request sinkronisasi ini tinggal langsung kita klik saja di bagian ini jika memang penelitian kita ada yang belum masuk begitu. Tapi kalau sekiranya penelitian ini sudah masuk semua, berarti tidak perlu diklik tombol request sinkronisasi begitu. Nah, ini sebagai contoh adalah penelitian-penelitian yang pernah didapatkan begitu kan ya. Baik itu dari hibah internal maupun dari hibah eksternal begitu. Dan ini biasanya untuk bagian ini sih aman ya, karena ini dikelola langsung oleh LPPM gitu ya. Nah, begitupun dengan pengabdian masyarakat, sama halnya dengan penelitian. Ini lebih ke hibah ya, hibah penelitian dan juga hibah pengmas, baik internal maupun eksternal begitu. Kita lakukan request sinkronisasi jika ada yang sekiranya tidak sesuai atau belum dimasukkan. Tapi jika memang ada penelitian yang memang kita lakukan dan setelah di request juga tidak muncul, itu bisa laporan ke tim verifikator PT untuk dimasukkan secara manual begitu ya. Dan yang terakhir, ini kayaknya nggak akan sejam dari Pak Cucu. Dan yang terakhir adalah produk dan prototype, Bapak Ibu. Nah, produk dan prototype di sini kebetulan masih kosong nih. Nah, Bapak Ibu bisa menambahkan produk dan prototype seperti buku dan juga IPR gitu ya. Jadi ini 3 hal itu yang bisa kita tambahkan secara mandiri, itulah yang bisa meningkatkan nilai Sintascore kita, Bapak Ibu. Nah, karena ini kan hanya kita yang tahu dan mungkin orang lain belum tahu gitu kan. Sehingga kita bisa menambahkan dan kemudian mengklaim gitu ya, ada produk dan juga ada prototype dari hasil penelitian yang sudah dilakukan. Nah, produk dan prototype ini tentu saja merujuk pada hibah-hibah riset kita begitu ya. Nggak mungkin produk dan prototipe itu dihasilkan tanpa adanya riset. Nah, sehingga di sini merujuk pada riset-riset yang sudah ada di bagian penelitian tadi research ya. Nah, kemudian jika memang tadi ada riset yang belum masuk, Bapak Ibu bisa mengklik claim research di bagian ini. Jika memang ada riset yang belum masuk. Jadi saya ada prototype nih, ada produk, tapi list risetnya belum ada. Nah, kita bisa claim research. Kemudian kita masuk ke halaman ini, kemudian klik select my research. Ya. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu tinggal memasukkan kata kunci ataupun judul lengkap dari penelitian Bapak Ibu. Nah, sebagai contoh, saya masukkan
kata batu kapur. Gitu. Nah, di sini muncul. Nah, ini pas saya cek, wah ini memang benar judul penelitian saya. Nah, ini bisa ditambahkan Bapak Ibu dengan cara mengklik judul tersebut. Nah, diklik. Nah, setelah diklik, nanti dengan otomatis akan terisi form yang ada di sini. Begitu. Nah, di bagian membership-nya kita bisa ubah. Apakah kita sebagai leader atau ketua penelitinya atau anggota penelitinya. Begitu ya. Kita bisa isikan di sana. Begitu. Kemudian kita klik terakhir claim research. Nah, kemudian di sebelah kanan claim research itu ada tulisan add research manual. Nah, itu tidak bisa kita lakukan dari sisi kita gitu. Yang hanya bisa melakukan ini adalah LPPM. Begitu. Jadi kalau misalkan ada Bapak Ibu yang sudah request sinkronisasi, kemudian sudah sinkronisasi, tapi tetap belum muncul juga ini, nah itu bisa meminta bantuan ke LPPM Unjani. Begitu. Untuk ditambahkan riset yang dimaksud. Begitu. Nah, kemudian kita masuk ke penambahan prototype sebelum ke produk. Nah, caranya kita klik tombol Add Prototype untuk judul penelitian tertentu. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Jadi kategorinya prototype, riset title-nya itu. Nah, kemudian kita masukin lagi judul prototype-nya apa. Kemudian kita isikan ininya, TKT-nya, Bapak Ibu. Masuknya ke kategori apa nih? Engineering atau umum, software, sampai seni. Tinggal dipilih. Kemudian kita pilih juga level TKT-nya. Apakah level TKT 1 sampai 3 itu dasar, 4 sampai 6 terapan, 7 sampai 9 pengembangan. Begitu. Nah, kemudian diisikan tahunnya berapa dan ini description wajib diisi. Deskripsi dari prototipe kita itu apa? Nah, ini mirip kayak ringkasan lah ya. Ringkasan dari prototipe itu sendiri. Kegunaannya, bahan-bahannya dan lain sebagainya itu bisa disampaikan di sini. Nah, kemudian ada cover dari prototipe kita. Bisa jadi poster dari prototipe kita atau mungkin flyer dan lain sebagainya. Atau foto juga boleh. Karena format yang diminta untuk cover itu formatnya adalah PNG atau JPG. Dan maksimum file size-nya itu hanya 2 MB. Jadi tidak boleh lebih. Kalau lebih, misalkan foto nih, foto kan biasanya ukurannya besar. Nah, itu harus dikompres terlebih dahulu. Sampai ukurannya di bawah 2 MB, baru bisa diunggah di sistem Sinta. Nah, sedangkan untuk attachment file, itu maksimumnya lebih besar lagi, 5 MB. Karena isinya bisa jadi PNG, JPG, atau PDF. Nah, PDF biasanya di dalamnya mengandung juga diagram, ya, gambar, foto, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa ditambahkan. Jika membutuhkan attachment filenya lebih dari satu, di bagian sini ada tombol hijau untuk menambahkan add another attachment. Jadi tambahan untuk attachment yang lain, lampiran yang lain bisa juga ditambahkan. Seperti itu. Nah, jadi ini informasi untuk penambahan prototype. Kemudian setelah selesai, klik add prototype. Nah, nanti prototype Bapak Ibu akan muncul di sini ya, di di penelitian tersebut. Nah, pun sama untuk add product, gitu kan ya, hampir sama dengan prototype, cuman formulirnya ada sedikit perbedaan. Nah, kalau yang produk ini setelah deskripsi itu ada link e-katalog atau lainnya ya, yang harus Bapak Ibu isi. Nah, untuk mitra juga, mitra ini memang tidak bisa bebas mengisinya. Harus yang memang sudah terdaftar di Simlitapmas begitu. Ya. Nah, kemudian jenis mitra di sini ada perusahaan multinasional dan lain sebagainya. Nah, ini kalau yang ini sama untuk kategori TKT. Nah, ini sebagai contoh ketika saya klik Bara Sugema itu akan muncul PT Bara Sugema Multiguna. Nah, ini tinggal diklik. Nah, itu ya. Dipilih. Nah, jenis mitranya apakah ini perusahaan multinasional sampai BUMD,
itu silakan tinggal dipilih. Kemudian sama halnya untuk negara, negara juga bisa dipilih. Kemudian untuk covernya di sini sama informasinya dengan yang di prototype, ada maksimum ukuran file, begitu. Dan formatnya juga harus PNG atau JPG. Ini maksimal 2 MB, begitu. Sedangkan untuk yang attachment itu boleh PDF dan maksimal ukurannya adalah 5 MB. Jika selesai pengisian formulir di atas, maka tinggal menekan tombol Add Product. Nah, kemudian ini tahap terakhir, Bapak Ibu ya. Setelah selesai semua, jangan lupa untuk meminta Kang Denny atau Teh Amanda untuk melakukan verifikasi, begitu ya. Dan dengan demikian pemutakhiran telah selesai. Nah, mungkin ini ada informasi tambahan yang mungkin Bapak Ibu perlu ketahui yang berkaitan dengan skor Sinta. Ini angka 895 itu dari mana aja sih sumbernya? Nah, atau angka 494 ini dari mana sumbernya? Nah, itu bisa kita lihat di matriks skor Sinta. Nah, untuk melihat matriks skor Sinta, Bapak Ibu caranya tinggal mengklik Explore Sinta. Kemudian nanti kita masuk ke halaman depan Sinta. Setelah itu kita klik author dan kemudian kita search nama kita sendiri. Nah, sehingga muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita masuk ke tampilan publik kita, begitu. Tampilannya akan seperti ini. Dan selanjutnya kita klik matrix. Nah, setelah kita klik matrix, nah di sini ada bagaimana skor penilaian Sinta kita itu dilakukan. Gitu ya. Di sini ada kode A1, A3, masing-masing ada bobotnya. Bapak Ibu bisa melihat bobot mana yang besar, mungkin itu bisa diprioritaskan untuk dimutakhirkan lebih awal begitu ya. Daripada waduh, Pak, banyak pisan yang harus ini aja nih slide Pak Ari udah 71 misalkan. Slide saya udah 71. Ah, males gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa juga melihat ini terlebih dahulu. Jadi kita fokus ke yang bobotnya paling besar untuk meningkatkan skor Sinta kita. Begitu. Nah, kemudian ini bisa di-scroll ke bagian bawah hingga akhirnya di situ ada akumulasi total all score. Ada yang overall, ada yang 3 years. Begitu. Nah, ini pertanyaan selanjutnya. Mengapa sih kita perlu melakukan pemutakhiran data Sinta? Nah, tadi sebetulnya sudah disampaikan di awal bahwa kalau kita memutakhirkan data Sinta, kita juga membantu perguruan tinggi kita untuk meningkatkan klaster perguruan tinggi, gitu ya. Nah, tapi selain itu ada manfaat juga untuk diri kita sendiri yang seperti disampaikan oleh Pak Cucu, begitu. Jadi ada beberapa hibah penelitian yang memang mensyaratkan minimum Sinta score, begitu. Nah, yang pertama mungkin secara umum adalah pengakuan, gitu ya. Kalau kita Sinta skornya tinggi, wah berarti benar ini ada kerjaannya, gitu kan ya, meneliti dan lain sebagainya, menulis buku, membuat paten, gitu ya, melakukan penelitian dengan cara berkompetisi, mendapatkan hibah baik internal maupun eksternal, gitu ya, mengabdi kepada masyarakat, ya dengan cara ya tadi sama hibah pengmas dan lain sebagainya. Dan memang prototipe dan produk juga salah satu bentuk bahwa kita memberikan sumbangsih buat permasalahan yang ada di masyarakat maupun mitra begitu. Nah, kemudian ada ya berkaitan sama tawaran kerjasama begitu ya, dilihat dari Sinta Score itu akan berujung pada kolaborasi research. Kemudian ada asesor juga ya. Asesor juga beberapa mungkin ada yang mensyaratkan Sinta Score. Kemudian tawaran sebagai narasumber dan mungkin lain-lainnya yang bisa Bapak Ibu tambahkan yang sekiranya ini memang wah bisa juga nih ke arah sini gitu ya. Ketika kita melihat Sinta Score seseorang, wah ini menarik nih untuk diajak kerjasama atau mungkin tadi yang seperti disampaikan oleh Bapak Kapus itu ada award gitu ya. Ada penghargaan bagi yang memiliki Sinta Score tertinggi dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini manfaatnya untuk penjani tadi yang seperti sudah disampaikan oleh Bapak Kapus bahwa klasterisasi perguruan tinggi itu salah satunya menggunakan sumber data yang ada di Sinta. Nah, Bapak Ibu juga bisa melihat metrik klasternya dari Unjani.
di bagian sini gitu ya. Jadi di bagian Explore Sinta, Bapak Ibu tinggal mengklik tombol afiliasi, kemudian search kampus kita, Universitas Jenderal Ahmad Yani, dan nanti akan muncul tampilan seperti ini. Yang sudah terverifikasi itu sebanyak 583 authors ya. Nah, saya kurang tahu jumlah dosen yang ada di Unjani berapa. Kalau misalkan memang lebih dari ini, nah berarti ada beberapa dosen yang belum memiliki akun Sinta. Nah, silahkan bisa dilakukan update atau pemutakhiran. Kemudian di sini terdapat 44 departemen, kemudian ada 8 jurnal juga yang sudah terakreditasi Sinta yang diterbitkan oleh Unjani. Begitu. Bapak Ibu juga bisa melihat di sini artikel, penelitian, pengmas, hak paten, atau hak cipta, buku, jaringan, ya, matriks, dan juga metrik cluster juga bisa dilihat di bagian ini. Nah, Unjani total skornya untuk 5 tahun terakhir 56.000 begitu, ya. Nah, 56.000 itu masuknya ranking berapa gitu kan ya. Nah, 56.000 ini yang menyebabkan kita masuk ke klaster Madya, meskipun di klaster Madya kita menjadi nomor 1 gitu ya. Nah, tapi harapannya kita bisa lebih baik karena ketika kita melihat pengumuman klasterisasi PT di kelas utama itu sepertinya ada beberapa perguruan tinggi yang mungkin saya pun baru mengenalnya begitu ya, berada di posisi klaster utama. Rasanya Unjani harus menempati posisi itu kembali begitu ya Bapak Ibu. Oleh karena itu terakhir, nah ini mari semangat bersama untuk menuju Unjani klaster utama di tahun 2024. Tapi kalau saya lihat mungkin 2024 itu apa tadi ya seperti disampaikan ada batas akhir untuk pemutakhiran. Minta bantuan Bapak Ibu semua untuk melakukan pemutakhiran dalam waktu yang cukup singkat seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kapus, yaitu di tanggal 30 Oktober begitu ya. Nah, mungkin tadi kalau misalkan wah terlalu banyak Pak yang harus saya pemutakhirkan atau yang harus saya update itu terlalu banyak. Nah, bisa Bapak Ibu lihat matriksnya terlebih dahulu, cek bobot yang paling besar. Nah, Bapak Ibu tinggal fokus ke bobot-bobot yang besar terlebih dahulu begitu. Jika memang terlalu banyak updating yang harus dilakukan, bisa first thing first. Lakukan untuk yang bobotnya paling tinggi terlebih dahulu begitu ya. Mungkin itu saja Bapak moderator yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Selanjutnya saya kembalikan ke Bapak moderator Pak Cucu untuk memoderatori sesi tanya jawab atau sesi diskusi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dr. Ari Hardian yang luar biasa Pak pemaparannya sangat Siapa? sangat sistematis Pak Ari. Jadi tadi saya mencatat paling tidak ada 6 langkah utama gitu yang disampaikan oleh Pak Siap. Ari. Tadi mulai login, kemudian eh, melalui ID Scopus kita, Ya, Word of Science, kemudian Garuda, Google gitu ya. ya. Kemudian buku, IPR dan prototype, terakhir produk dan pengmas. Jadi sangat sistematis. Mungkin nanti sama Mbak Manda juga ini akan kita simpan di cloud Pak supaya bisa diakses oleh teman-teman Siap. gitu ya. Siap, Mengulang siap, Pak Cucu, siap. paparan pada hari ini. Baik. Siap. Baik Bapak Ibu, jika ada yang mau ditanyakan silakan emoji tunjuk tangan gitu ya. Nanti saya lihat untuk kita bergiliran bertanya dan berdiskusi dengan Pak Dr. Ari. Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan. Siap. Nah, Pak Dr. Khomeini. Oh Pak, mengapa Pak Dr. Kom? Ya, silakan. Baik, terima kasih Pak Cucu untuk kesempatannya. Terima kasih Pak Ari untuk Siap. paparannya dan informatif sekali. Jujur, saya mungkin termasuk dosen dari sekian banyak dosen yang nggak pernah buka Sinta ya, karena memang Siap. pertama seperti yang tadi Pak Ari bilang nggak pernah lupa password. Ya, siap. Jadi
forgotten password pun masuknya ke entah ke email mana gitu. Jadi kadang-kadang suka Siap. jadi cukup desperado juga jujur aja saya kalau tentang Sinta. Terus ditambah dengan berbagai macam platform ya, dari Sinta, Bima, entah nama wayang apa lagi yang akan dikeluarkan oleh kementerian, dan itu yang membuat menurut saya stres ya. Ya, Karena di saat yang sama kita juga punya tugas yang lain yang mungkin menuntut lebih banyak fokus berkaitan dengan nulis paper, nulis apalah segala macam. Dan paparan Pak Ari ini sangat membantu sekali, saya yakin. Gini Pak Ari, Siap. yang saya pertanyakan adalah tentang sinkronisasi ya, Ya. berkaitan dengan data ini. Karena saya melihat bahwa sinkronisasi dari segala macam platform yang ada itu sebenarnya kayak kayak tidak ada hubungan ya. Jadi di saat yang sama kita harus sinkron yang satu, yang lain juga kita harus sinkron, dan uh, saya lebih banyak melihat Google Scholar aja, itu yang paling dan Scopus ya, itu yang menjadi parameter. Nah, apakah ada metode yang tersendiri ya, misalnya kalau kita bisa mempermudah urusan sinkronisasi ini, Pak Ari? Ya siapa tahu aja ada Pak Ari punya cara-cara sesat gitu ya untuk bisa mengakselerasi proses sinkronisasi ini. Dan ini juga menjadi kendala buat saya pribadi ya, yang melihat bahwa banyak sekali jurnal-jurnal yang harus kita lihat satu persatu gitu. Dan apakah ini bisa memungkinkan kita misalnya menjadikan satu aja platform, misalnya Google Scholar lah yang paling umum ya, yang kita Ya. rata-rata teman-teman punya itu sebagai standar untuk kita melakukan sinkronisasi ke berbagai macam platform itu. Otherwise kita akan kembali ke pekerjaan apa ya, istilahnya PR yang sama dan problem yang sama berkaitan dengan sinkronisasi ini, Pak Ari. Dan berulang kali sebenarnya ya misalnya jurnal-jurnal yang harus kita input secara manual sebenarnya, karena memang ada berbagai macam platform jurnal yang memang tidak terkoneksi dengan sistem-sistem sistem-sistem indeksasi ya, istilahnya ya, indeksasi yang ada pada hal ini. Terus mungkin itu yang concern saya Pak Ari ya, berkaitan dengan sistem sinkronisasi. Dan kalau tadi paparan Pak Ari ini menyadarkan saya ternyata PR saya berkaitan dengan soal kayak gini-gini jadi makin banyak gitu loh. Sementara di saat yang sama tugas sebagai dosen jadi banyak juga. Terima kasih Pak Ari, terima kasih Pak Cucu untuk kesempatannya. Turun. Baik, terima kasih Pak Dr. Khomeini. Wah, kalau Pak Hom nanti dimutakhirkan langsung naik indeks kita, Pak Dr. Ari. Langsung Pak, kelas utama nih kalau Iya, mau iya. mutakhirkan. Baik, silakan Pak Ari Ya. mungkin. Baik. Siap, terima kasih Pak Khomeini atas pertanyaannya. Nah, saya setuju Bapak, kita itu terlalu banyak yang harus diurus begitu ya, sinkronisasi juga salah satunya. Nah, jadi memang saya juga setuju kalau misalkan yang kita utamakan itu adalah Google Scholar, Pak. Karena kalau Scopus kita nggak berdaya, Pak. Itu gimana Scopusnya aja yang memberikan. Dan kalaupun kita mau update artikel kita, itu harus pakai request gitu. Jadi agak ribet juga gitu ya. Tapi saya jamin kalau untuk Scopus sama WOS itu akan terupdate secara otomatis. Jadi Dan kita approvalnya juga agak lama tuh untuk Scopus dan WOS betul, ya. jadi saya terbit jurnal terbit sekarang mungkin baru bisa Scopusnya 2 di 2 bulan atau 3 bulan. bulan Ya, kemudian baru dia approve. ya Itu betul. pun juga Kecuali seakan-akan kayak kita pengemis gitu ya Pak Ari ya. ya, kecuali Elsevier ya penerbit yang terkemuka itu cepat sekali. Nah, kemudian itu yang paling penting itu adalah yang begitupun dengan Garuda. Tadi kan ada 4 nih yang memerlukan sinkronisasi, yaitu Scopus, WOS, Garuda. Nah ini sebetulnya tidak bisa kita apa-apakan. Kecuali kalau Garuda itu salah satunya bisa melakukan merge author, begitu ya. Khawatirnya ada beberapa dokumen yang terindeks Garuda, itu dokumen kita tapi muncul di ID yang berbeda, begitu. Tapi abaikanlah kalau untuk yang Garuda, kalau menurut saya gitu ya. Yang pertama paling penting itu adalah yang Google Scholar. Nah, kalau Google Scholar kan tadi bisa ditambahkan versi grup artikel nih. Misalkan kita sudah terlalu lama tidak mengupdate ya Google Scholar kita. Nah, bisa caranya dengan memilih grup artikel. Jadi masukkan kata kunci, biasanya udah otomatis defaultnya nama kita sendiri. Nanti ada beberapa grup yang bisa kita pilih. Kemudian pilih aja dulu semuanya gitu ya. Pilih dulu semuanya baru dihapus begitu ya, satu demi satu yang sekiranya
bukan milik kita begitu. Itu untuk yang Google Scholar. Nah, itu mungkin updatingnya saya sih bisa menyarankan cukup 1 bulan sekali, Pak Om, ya untuk yang Google Scholar. Karena kan mungkin kita jujur hampir jarang lah. Mungkin ada beberapa juga ya di perguruan tinggi yang lain mungkin ya, yang memang terbit itu sebulan bisa 3 kali gitu ya. Ada juga yang tipikal peneliti seperti itu ya. Mungkin kolaboratornya banyak gitu. Nah, kalau kita kan kadang mungkin 1 semester kadang baru ada update artikel baru begitu ya. Nah, jadi mungkin updating 1 bulan sekali itu udah lebih dari cukup begitu untuk di Google Scholar. Nah, kemudian nanti biasanya kalau di LPPM sendiri saya bertanya ke tim verifikator, itu akan juga melakukan pengecekan untuk melakukan verifikasi Sinta itu di periode 3 bulan sekali, Bapak. Jadi secara otomatis di 3 bulan sekali dari pihak LPPM itu melakukan verifikasi. Nah, tapi jika kita merasa, wah, ini saya beberapa bulan terakhir ini lumayan banyak ini updatingnya nih, minta tolong diprioritaskan nih, bisa menghubungi LPPM Unjani begitu. Ya. Nah, Ya. kemudian yang saya lihat ini yang bisa meningkatkan nilai Sinta kita paling banyak itu di bagian produk dan prototipe juga. Jadi produk sama prototipe juga ternyata bobotnya lumayan tinggi begitu. Nah, itu salah satu upaya dan itu tidak tersinkron secara otomatis seperti Google Scholar. Jadi mau nggak mau kita lek-lek nambahin sendiri begitu. Ya. Tapi worth it gitu. Sinta Ya. score kita akan naik cukup drastis begitu. Pak Ari, kalau Ya, yang IPR itu Pak Ari, itu kan ya. IPR yang granted ya Pak Ari ya, bukan yang didaftarkan ya? Enggak yang daftar, Pak. Jadi cukup nomor Oh, permohonan yang dimasukkan. Iya. oh gitu. Pantesan Jadi kemarin masuk saya coba oleh. masukkan IPR saya yang sudah granted kagak bisa masuk ya? Oh iya, nomor permohonannya aja Pak yang dimasukkan. Oh, enggak Iya, sebab itu kan IPR yang saya punya itu kan dia ajukan itu oleh kolega dari universitas lain gitu ya, ya. Itu kan tidak tapi masuk masalah. nama saya juga nama Ya, Unjani tentu tidak dimasuk di masalah, situ. iya. Nah, ketika saya coba mengupdate ya di IPR pada Sinta itu eh saya teh bingung ini teh nomor yang mana yang harus dimasukkan sehingga saya agak curhat Oh, juga tuh ke Bu Wanda tuh tentang nomor-nomor itu karena siap, siap. saya pikir juga saya pikir tadinya IPR itu IPR yang granted ya bukan yang terdaftar karena kan dari mulai kita diajukan permohonan itu kan butuh sekitar 2 tahun ya seingat saya untuk sampai granted. Ya, Kalau pengalaman kami gitu ya mengajukan paten gitu itu dari mulai itu gradingnya baru kemarin gitu. Nah, oke. tapi saya bingung untuk mengupdate-nya itu di IPR itu gitu. Oke. Mungkin mudah-mudahan nanti saya kirim aja deh file IPR saya ya. Ya, Mungkin Bu bisa Manda nanti tahu dibantu oleh LPPM, Pak. nomor-nomornya gitu ya. Betul, Saya betul. jujur Bu Manda buta kalau kayak gitu ya. Nomor-nomor kayak gitu teh Baik, Pak. tahu. Nggak bisa. Ya, Siap. nuhun Pari, nuhun. Siap. Sama-sama, Pak Hom. Siap. Baik, terima kasih Pak Ari. Di chat ada yang bertanya, Ibu Dr. Novi, Pak Ari. Oh, siap. Izin bertanya. Bagaimana jika terjadi perubahan ID Google Scholar? Oh, iya, siap. Nah, ini tadi sudah disampaikan karena si ID Google Scholar ini termasuk salah satu bagian yang nggak bisa kita edit di profil kita, Bu Novi. Jadi mau nggak mau kita harus lapor ke tim verifikator. Tolong diubah ID Google Scholar saya, begitu. Nanti oleh tim verifikator akan diubah, begitu, Bu. Ya, dan yang lama tentunya karena di situ hanya ada satu saja, jadi yang lama otomatis sudah tidak bisa digunakan kembali, ya, untuk sinkronisasi. Baik. Mudah-mudahan cukup jelas Ibu Novi ya. Bisa menghubungi Teh Manda ya, Ya, atau Mbak Kak Manda di Detik, ya, LPPM. Betul, untuk betul. teknisnya begitu. Baik, Bapak Ibu, apakah masih ada yang perlu kita diskusikan? Silakan. Pak, saya boleh nanya, tapi saya nggak bisa caranya resign. Gimana Bu Alisa? Dok? Pak Ari nanya ya Pak Ari ya, Siap, Dok, Pak siap. Ari agak ekstrim. Maklum lah kalau kaptek ya Pak Ari ya. Siap, Dok, aman, Dok. Gini, kalau kita, saya mungkin dan sebagian teman-teman di FK itu
Ya, Penelitian ya, kalau penelitian mah pasti kan karena perlu biaya memang harus melewati hibah internal atau eksternal. Tetapi kalau pengabdian masyarakat itu sebetulnya apakah juga yang bisa terdaftar hanya yang melalui hibah internal atau eksternal? Karena kami di FK itu rata-rata banyak sekali pengabdian masyarakatnya, misalnya ada bencana, ada apa, ada itu sangat banyak, tetapi nggak ada hibahnya, nggak dibayar malah, kadang-kadang malah nombok gitu, Pak. Jadi itu apakah nggak bisa dimasukkan gitu? Karena saya pernah nanya dan jawabannya adalah nggak mungkin orang melakukan mengmas tanpa hibah katanya. Lah ya, kenyataannya banyak tuh kita tuh diminta malah kita ya hibah ya disuruh nyumbang juga gitu, Pak. Jadi betul. gimana tuh? Ya, siap, baik. Terima kasih dok pertanyaannya, mohon izin. Nah, kalau saya lihat dok di Sinta ini memang yang harus diakui itu berdasarkan hibah dok. Jadi khawatirnya begitu ya, kecuali gini bisa saja nanti kalau misalkan memang eh, di FK itu mengadakan kegiatan Pengmas, ya mungkin ada pengakuan nih dari LPPM gitu ya, apakah berupa skep dan lain sebagainya yang menyatakan bahwa oh ibu melakukan penelitian di bidang ini. Jadi ada bukti pengakuannya begitu. Mungkin ya. Nah, karena di dalam form yang harus diisi di Sinta ini itu memang harus mengisi bagian hibah penelitian begitu. Hibah penelitian dan juga skema penelitiannya apa begitu. Sorry, Kalau Pengmas. Pengmas, Pengmasnya ya dok. Pak. Ya, hibah Jadi kan, Pengmas dan juga skema Pengmasnya begitu. ya, Karena khawatirnya mungkin kalau misalkan tidak ada eh, yang melegalkan begitu ya kegiatan Pengmasnya, nanti orang mengaku-ngaku aja tuh ada kegiatan Pengmas begitu, Dok. Khawatirnya. oke. Jadi Terlalu banyak juga harus ada ini ya, pihak pengakunya gitu. ya, soalnya kalau kalau kami mungkin Mm-mm. mungkin ya sedikit berbeda karena kami itu ada organisasi profesi yang sering mengadakan Ya, Pekmas, ada ya, fakultas karena kan unggulannya memang bencana atau apapun ya, tuh kita Dok. sering mengadakan Pekmas. Jadi kalaupun kita pengen apa namanya ya mendapatkan pengantar lah gitu ya Pak ya Ya, dari LPPM itu apa yang harus disertakan supaya ya, ada apa namanya? Ada manfaat yang untuk ke akademiknya lah ya. Kalau ya. pengmas yang itu kan ya memang ya pengmas kok nggak ikhlas nanti gitu kok harus ada ini yang nggak juga gitu ya Pak. Iya, iya Tapi benar. kalau memang bisa diusahakan untuk bahwa itu bisa dimasukkan dalam kegiatan Unjani LPPM biarpun Eh, repotnya gini Pak, nanti di LPPM loh kegiatannya kan nggak sama LPPM, itu kan sama organisasi profesi, itu atau sama FK, atau Ya. sama Pemda gitu. Jadi surat mah apa yang harus kita bawa supaya biarpun tidak ada kerjasama langsung dengan LPPM, itu bisa diakui atau memang itu ya sudah, itu mah pengabdian aja, nggak usah dimasukkan gitu Pak. Jadi Oke. gimana tuh? Baik, nah untuk ini memang perlu pengalaman juga dari tim verifikator Sinta, barangkali dari tim LPPM, Ya, baik-baik. barangkali bisa menambahkan Pak. Mohon Ya, maaf ya, ini baik. agak Baik, sulit Pak Ari. untuk Ya, Pak menjawabnya. Kapus Pengmas, izin mungkin bisa menambahkan Pak Kapus Pengmas perihal Pengmas ini. Nah, At- nah, Pak ini Pak Iing. Silakan, Ya, Pak. izin, Pak Yusuf. Siapa? Ya, terima kasih Bu Alisa. Ya, memang selama ini kan kalau kita kemudian teman-teman ya, para dosen mau mengakui bahwa Pengmas mandiri atau Pengmas lembaga fakultas yang mau dijalankan, tinggal sebetulnya diajukan surat ke LPPM, artinya kan surat personil yang kemudian melaksanakan Pengmas. Nanti kemudian LPPM lah yang kemudian akan memberikan pengakuan itu dalam surat tugas. Dan selama ini kan memang seperti itu. Tapi kan yang selama ini kita laksanakan Pengmas lembaga yang dilaksanakan oleh masing-masing fakultas kan tidak pernah ada koordinasi dengan LPPM itu sendiri. Ini sebetulnya problem gitu kan. Padahal kita selalu mengatakan bahwa kalau ada Pengmas yang dilaksanakan baik mandiri oleh prodi maupun fakultas ya kalau memang itu mau diakui sebagai bagian dari pengabdian ya mohon kemudian sampaikan suratnya ke mana ke kapus apa ke kapus LPPM sehingga nanti akan diberikan surat tugas gitu.
gitu kan. Terlepas apakah itu memang misalnya ada kerjasama atau tidak, tapi yang penting adalah surat permohonan dari masing-masing teman-teman para dosen atau prodi dan lembaga ke LPPM barangkali. Itu sederhananya sebetulnya, Ibu Dr. Alisa. Terima kasih. Oh, baik, terima kasih Pak Ing. Jadi misalnya nih, eh, kami itu dari bagian jiwa itu ada kerjasama dengan Dinas Kesehatan di Cimahi, Mhm. bahwa psikiater itu harus memberikan bimbingan kepada dokter-dokter puskesmas gitu. Sebetulnya Ya. itu nggak secara langsung tidak berhubungan dengan FK Unjani, tidak secara langsung dengan Unjani, tetapi biasanya dengan organisasi profesi, Pak. Tapi kan Pengmas itu Mas, jadi kita datang memberikan pendampingan masing-masing mungkin setahun itu bisa satu psikiater 3 atau 4 kali gitu Pak. Nah kan itu adalah sesuatu yang termasuknya Pengmas ya Pak ya, kalau itu ya kan nggak Iya, termasuk iya, yang iya, lain. betul, betul. Nah Iya. apakah misalnya kalau begitu nanti misalnya di tahun-tahun yang akan datang, apakah Dinas Kesehatan diminta juga untuk persurat permintaan itu tidak hanya ke organisasi profesi dokter jiwa, tetapi Mhm. ke masing-masing induk apa namanya ya, induk dokter jiwa itu kan ada yang kerjanya di RSUD, ada yang di Unjani, ada yang di fakultas, ada yang di mana gitu Pak. Gimana? Kalau kayak Ya, gitu apakah ya. bisa gitu Pak? Ya, seperti itu Ibu, istrinya. Tapi kan contoh kalau kemudian kita mau diakui, misalnya kan kita seringkali memberikan narasumber. Nah kan kalau kalau hal seperti itu kan sudah bagian dari Pengmas. Yang harus ada ketika kemudian kita dijadikan narasumber itu adalah surat permintaan dari lembaga yang meminta kita menjadi narasumber, yang kemudian itu juga disampaikan ke LPPM itu Ibu. Nanti LPPM akan memberikan surat penugasan terhadap Ibu sebagai narasumber. Itu paling Ya, gampang sebetulnya di situ. oh ya, baik. Jadi bisa gitu ya Pak ya mekanismenya. Iya. Kadang-kadang narasumber, kadang-kadang memang pendampingan. Jadi kita itu duduk di situ ngeliatin dokter-dokter puskesmas sudah betul apa enggak gitu dalam menangani pasien. Jadi ada hal-hal seperti itu yang kita kerjakan. Mungkin kalau bagian yang lain mungkin beda lagi ya untuk pemeriksaan SD ada yang nah tapi biasanya memang dinas kesehatan itu mintanya ke organisasi profesi yang berhubungan. Nah, Mhm. apakah kita kalau menurut Pak Ing apa sebaiknya boleh nggak sekalian tembusannya ke LPPM gitu-gitu Pak atau gitu? Ya, itu akan lebih bagus lagi Ibu. Artinya kan dari organisasi profesi atau misalnya dari dinas kesehatan langsung pun ke LPPM itu akan lebih mudah atau akan lebih memotong birokrasinya gitu kan. Nanti dari berdasarkan permintaan itu LPPM akan memberikan tugas kepada Ibu untuk melakukan pendampingan atau apapun juga kegiatannya Ibu. Seperti itu. Oh ya, baik kalau gitu Pak. Siap, Terima kasih. kan. Baik, Siap, terima kasih. sama-sama Ibu. Baik, terima kasih Pak Kapus Penmas, Bu Dr. Arlisa. Tadi yang di chat sudah dijawab oleh Pak Dr. Ari. Yang lain mungkin masih ada yang perlu didiskusikan? Ada waktu sekitar 5 menit lagi sebelum kita akhiri. Kalau ada silakan. Assalamualaikum Bapak, izin Bapak. Oh baik, silakan, silakan, monggo Pak. Wah. Bapak maaf izin Bapak, saya Abdul Aziz Pak. Ini penyusup Bapak dari teknik sipil Bapak, bukan dosen. Siap, Sinyalnya siap, Mas siap. Aji. Mantap, Pak. Izin Bapak ini Bapak menyampaikan kalau misalkan kan bukan dosen ya Pak, tetap koordinasi dengan Mbak Amanda dengan Pak Mas Denny untuk dosen khusus teknik sipil misalkan Pak, untuk koordinasi hal-hal yang dipaparkan oleh Pak Adi tadi, apakah boleh Bapak? Oh siap, Boleh. siap, mangga, mangga siap, selalu siap Pak. Open ya Mangga. Pak ya? Karena Ya, mungkin ya. Pak, maaf ya Pak, mungkin kan Demi bukan wilayah pribadi. saya gitu Pak, karena kemungkinan dosen apa ngasih password dengan ininya gitu Pak, untuk entah itu dikelola entah di apa. Kalau misalkan koordinasi dengan staf LPPM nggak apa-apa kan nggak Pak? Ya, mangga, 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 mangga Pak. Ya, nanti Siap kita bisa Bapak, ngobrol aja. Aman. Ada, siap selalu ada Bapak. ya. Aku minta boleh dipegang oleh sekretaris pribadi. Siap, siap, mangga, mangga Nah, Pak. aja. Siap, Pak. Mas Makasih Agus. Bapak. Baik, baik, mangga, terima kasih. Mungkin sepertinya Pak Ari sudah sangat jelas. Mungkin nanti kami up di YouTube aja mungkin Pak Ari ya, nggak apa-apa ya Siap, YouTube LPPM ya. siap Pak, siap. Baik, jadi kita nanti semua bisa muter-muter terus begitu ya, diputar balik lagi supaya lebih paham dan lebih
lebih memudahkan kita untuk melakukan pemutakhiran data. Baik, siap. Mungkin Bapak Ibu, demikian acara pada hari ini. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk hadir pada hari ini. Semoga memberikan manfaat yang banyak. Dan juga kepada narasumber, Pak Dr. Ari, terima kasih banyak. Kami selalu minta tolong Sama-sama. Pak Ari banyak hal begitu ya. Dan Pak Ari selalu Siap, Pak. siap sedia, Alhamdulillah. Baik, saya kembalikan kepada Mbak Manda. Silakan Mbak Manda. Ya. Terima kasih kepada narasumber Bapak Dr. Ari Hardian SSI MSI dan moderator oleh Bapak Cucu Wahyudin STP MTIPM. Demikian pelaksanaan kegiatan sosialisasi pemutakhiran dan sinkronisasi data Sinta selesai dan berjalan lancar. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Kapus LPPM untuk melakukan penutupan. Baik, terima kasih Bu Manda. Luar biasa nih Pak Dr. Ari. Terima kasih sekali nih LPPM ke Pak Dr. Ari. Ini sudah sangat jelas sekali yang disampaikan Pak Dr. Ari sampai Bapak Ibu dosen tidak bertanya. Artinya sudah jelas begitu. Kami LPPM sekali lagi berharap Bapak Ibu dosen bisa segera mungkin untuk memutakhirkan data-data data Sinta dan data-data yang lainnya terkait dengan karya-karya Bapak Ibu dosen sehingga per tanggal 30 Oktober kita sudah bisa melakukan sinkronisasi sehingga seluruh data-data ini bisa kami sinkronkan, bisa kita update. Dan kalau tadi disampaikan Pak Hari itu 583 ya Pak Hari dosen. Secara keseluruhan dosen itu di 620 630 Pak Ari. Jadi memang masih ada dosen yang memang belum punya ID Sinta, memang masih ada dosen yang memang belum memutakhirkan data-data Sintanya. Kami memang sebagaimana saya sampaikan ini sangat kesulitan kalau tidak dimutakhirkan, kita sulit untuk mensinkronkan. Jadi Bapak Ibu dosen apa yang sudah disampaikan Pak Dr. Ari mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan. Jadi kami tunggu nanti dan mudah-mudahan kerja dari Bapak Ibu dosen mudah-mudahan memberikan berkah, memberikan manfaat bagi kita semua. Dan terima kasih Pak Kepala Penelitian, Kepala Pengmas dan juga Pak KSPM tadi saya lihat terkait dengan kegiatan sosialisasi pemutakhiran data-data Sinta ini. Sekian saya akhiri dan saya tutup. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen, kepada semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Pak Ari, terima kasih. Pak Ari, terima kasih Pak Ari. Izin Kasih Kak Lim. Ari, LPPM. Izin Lim. Terima kasih Ibu Amanda. Sama-sama Bapak Haji. Punten penyusup ini. Nggak apa-apa, suhunya Sinta. Ditugasin soalnya, punten. Siapa Makasih Haji? ya. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam Pak Haji. Terima kasih LPPM, Pak Ari. Sami-sami. Sami-sami mau. Tunjuk. Siap. Mohon Pak Ari. Siap, Pak Agus, satu nuhun, siap. Ya. Ya, izin li Bapak Ibu semuanya. Ya, terima kasih Assalamualaikum. banyak Pak Ari. Ya, sehat selalu Pak. Ya. Pro everyone. Dari kamu bisa, Den.